DPRD Kabupaten Bogor, Bapak Haji Junaidi Samsudin SH, yang kami hormati para anggota DPRD fraksi P3, yang kami hormati Ketua Majelis Pakar, yang kami hormati Ketua Majelis Pertimbangan, yang kami hormati Ketua Majelis Syariah, yang kami hormati pengurus DPC P3 Kabupaten Bogor, yang kami hormati para Ketua PAC dan Sekretaris se-Kabupaten Bogor, dan para undangan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkatnya kita bisa berkumpul bertemu di dalam acara halal bihalal pengurus pimpinan Dewan Pimpinan Cabang dan pengurus anak cabang Partai se-Kabupaten Bogor, sekaligus sosialisasi Madrasah Kader P3 Kabupaten Bogor. Salawat beserta salamnya marilah kita limpahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perkenankan, saya akan memandu acara pada hari ini. Semoga acara pada hari ini berjalan dengan lancar. Marilah acara ini kita buka dengan pembacaan basmalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi yang sama-sama kita hormati, kita banggakan ketua kita Bu Hajah Neni Rahmat Yasin. Alhamdulillah beliau hadir di tengah-tengah kita. Dari kemarin beliau komunikasi terus dengan saya, Jun gimana acara besok, gimana dan sebagainya. Berarti menandakan bahwa ibu ketua kita sangat-sangat peduli dan sangat-sangat konsen untuk kebesaran P3. Tepuk tangan buat ibu. Kita doakan juga semoga ibu ketua kita selalu diberikan kesehatan, umur yang panjang, rezeki yang berlimpah, supaya bahagia. Apa-apa yang dicita-citakan dikabul dan dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ilmu yang bermanfaat dan mendapatkan keberkahan dunia akhirat. Yang sama-sama kita hormati juga di sini ada ketua majelis pakar, majelis syariah, majelis pertimbangan, hadir semua ketua. Alhamdulillah. Oke, non Pak Haji Taufik, Pak Rebian, terima kasih. Kemudian juga hadir di tengah-tengah kita 5 anggota fraksi, termasuk ketua fraksinya Lurah Usuk. Yang satu belum hadir, Ibu Aisyah sudah konfirmasi beliau sedang dalam perjalanan karena tadi pagi ke puskesmas dulu ada tugas negara. Mohon izin menyampaikan selamat. Kemudian yang nanti saya banggakan para pengurus harian. Berdasarkan laporan dari panitia hanya ada 14 orang. Betul? Coba ngacung biar ketua PAC tahu. Pengurus harian ada 14 orang. Papia ya. Ini Bapak Ibu ketua PAC yang masih setia, selalu aktif di partai kita. Kemudian yang saya hormati, saya banggakan para ketua dan sekretaris PAC se-Kabupaten Bogor. Alhamdulillah berdasarkan laporan ketua PAC-nya ada 29, sekretaris PAC-nya malah lebih sedikit, ada 21. Oh, ada 34 ketua. Ketua PAC. Saya minta tepuk tangan yang meriah untuk ketua PAC. 34. Jadi yang 6 itu 1 masih dalam perjalanan, yang kedua masih ragu karena belum turun SK-nya, dan yang ketiga tidak jelas. Tapi mayoritas itu karena belum jelas. Ya, belum jelasnya kenapa? Karena ada pergantian tapi belum turun SK. Kita pengen ya. Ada sekian PAC, 6 PAC. Saya izin Ibu Ketua, Pak Ketua Fraksi dan
Ketua Majelis bukan sambutan, hanya menyampaikan saja bahwa yang pertama mengucapkan terima kasih banyak atas keadaan Bapak Ibu semua. Ternyata dengan kondisi kita yang sekarang ini, dengan kondisi partai yang boleh dibilang sedang drop, ya salah satu contohnya tidak bisa meloloskan DPR RI, tapi itu bukan kesalahan kita. Namun untuk di Kabupaten Bogor kita semua masih tetap solid, begitu ya. Dibuktikan dengan kehadiran kita semua hari ini. Yang kedua, saya melihat hari ini saya bahagia Bu Ketua. Saya senang karena melihat wajah-wajah ceria dari para ketua PAC, sekretaris dan juga para anggota fraksi dan semuanya juga termasuk PH. Wajah-wajah ceria, wajah-wajah riang, wajah-wajah penuh optimis, penuh keyakinan, insya Allah dengan wajah-wajah yang begitu meyakinkan ini, P3 ke depan akan jauh lebih baik lagi. Selamat datang Bu Aisyah, lengkap berarti anggota fraksi. Ya. Insya Allah Bu, kalau di manage dengan baik, ketua PAC, sekretaris PAC, ranting dan pengurus harian ini akan solid. Mudah-mudahan sekali lagi dengan wajah-wajah kita yang ceria ini dan penuh keyakinan ini, kita bisa lebih yakin lagi untuk membawa P3 ke depan minimal lebih kursinya dari kursi sekarang. Kemudian juga bisa tetap meloloskan Dewan Provinsi, dan tentunya target yang utama adalah bisa meloloskan Ibu Ketua kita untuk kembali duduk di DPR RI. Selanjutnya Bapak Ibu semua yang saya banggakan, acara yang utama adalah sosialisasi terkait masalah madrasah kader partai. Untuk lebih jelasnya nanti Ibu Ketua yang menjelaskan. Saya hanya menyampaikan saja, kalau kita ingat beberapa waktu yang lalu pada saat harlah P3, orang tua kita, sesepuh kita Bapak Rahmat Yasin pernah menyampaikan pada saat sambutannya, kita akan mengadakan madrasah kader partai. Tujuannya adalah kita ingin mempunyai terobosan agar partai kita, mohon maaf, tidak terkesan dengan partai kolot. Mudah-mudahan dengan kader partai ini, ya, diklat kader madrasah kader partai ini akan mencoba strategi kita lebih bukan hanya kepada, mohon maaf, usia 40 tahun ke bawah ke atas, tapi kita berusaha untuk menggait milenial untuk bergabung dan menyertai Partai Persatuan Pembangunan. Ya, tujuan kita seperti itu. Kemudian kenapa atau kapan ini madrasah kader partai ini akan di launching? Insya Allah target kita awal bulan Juni atau lebih tepatnya setelah Idul Adha itu kita akan launching sekaligus diklat madrasah atau pelatihan madrasah kader partai ini akan dilaksanakan. Mungkin ada yang bertanya, naon sih madrasah kader partai ini? Dari awal sudah saya sampaikan bahwa kita akan mengadakan diklat untuk kader-kader kita, kader-kader masa depan dari setiap dapil. Ya, dari setiap dapil. Per gelombang satu dapil. Jumlahnya 100 orang. Usianya bla bla bla, nanti Ibu Ketua. Jadi tujuannya sekali lagi kita membina, mendidik, mendiklat, mendoktrin kader yang akan kita didik yang berjumlah 100 orang itu, ketika keluar dari madrasah ini yang ada di pikirannya adalah partai yang terbaik hanya P3. Nulayan mah boleh. Tujuannya ke sana. Mudah-mudahan mohon dukungan dari Bapak Ibu semua, ya. Kenapa dikumpulkan sekarang khususnya PAC dan sekretaris? Mohon dukungan dari Bapak Ibu semua untuk menyiapkan personilnya. Sedapil itu 100 orang.
usianya mungkin 35 ke bawah. Satu desa bisa satu, bisa dua. Yang bertanggung jawab terkait masalah peserta ini adalah seluruh anggota fraksi yang ada di dapilnya. Silahkan teman-teman ketua dan sekretaris PAC beserta ranting untuk menyodorkan nama-nama terbaik yang akan didiklat di madrasah kader partai ini. Apa saja yang akan didapatkan dari pelatihan ini? Tentunya pendidikan politik, tadi doktrin, ketiga seragam, uang transport insya Allah ya Bu disiapkan dan lain-lain. Ya, sekali lagi saya hanya menggambarkan secara umum saja, mungkin detailnya dari Ibu Ketua, dan itu mohon untuk para anggota fraksi untuk berkoordinasi atau ketua dan sekretaris PAC untuk menyiapkan prosedurnya agar berkoordinasi dengan anggota fraksi. Ya, saya berharap, kami berharap, DPC berharap nama-nama tersebut paling lama akhir bulan ini sudah ada di kantong para ketua PAC atau sekretaris PAC. Satu desa satu orang, kecuali ada desa-desa tertentu binaan dari fraksi yang prioritas, bisa 2, bisa 3. Kuota satu gelombang 100 orang. Contoh di dapil 1, dapil 1 yang berhak desa, Papil, ada berapa desa di dapil 1? Majelis, ya agar strategi kita, konsep kita ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Tujuannya sekali lagi adalah semata-mata agar partai kita ke depan di tahun 2029 lebih siap dari pemilu yang kemarin. Itu, terima kasih, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin berpantun Pak Sekjen. Jalan indah menyusur pasir. Jalan indah menyusur pantai. Pantai pasir tiada berbatu. Lewat madrasah kader partai dihasilkan kader yang bermutu. Hadirin yang kami hormati, sambutan selanjutnya marilah kita dengarkan bersama arahan dari Ketua DPC P3 Kabupaten Bogor kepada Ibu Hajah Eli Rahmat Yasin. Dengan segala hormat kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah la nabiyya ba'da la haula wala quwwata illa billah. Yang saya hormati Bapak Kiai Haji Misbah Zulfikar sebagai Ketua Majelis Syariah, juga yang baru saja memberikan arahan Sekretaris P3 Kabupaten Bogor Bapak Junyadi Samsudin, dan sekaligus juga sebagai salah satu pimpinan DPRD Kabupaten Bogor. Yang saya hormati para ketua fraksi, alhamdulillah sekarang sudah lengkap dengan hadirnya Bu Aisyah. Cuma tidak sempat ganti baju hijau Bu Aisyah. Kemana-mana harus bawa baju hijau Bu Aisyah. Oh, ustaznya Masyarah habis mencari habis ceramah ya. Lalu hari juga Ketua Dewan Pakar Bapak Rudia, Ketua Dewan Pertimbangan Bapak Taufik, yang terima kasih selalu hadir di P3 walaupun tidak ada rapat menemani azan. Juga para pihak yang hadir dari 25, 14, 15 mungkin sama saya ya. Dan berarti artinya 10 orang tidak hadir, pastinya ada apa? Ada kejelasannya kenapa dia tidak hadir. Karena kalau terlalu sering absen dengan orang yang sama, itu juga harus menjadi pertimbangan ya, kita fraksi. Nah, itu tugasnya juga fraksi. Sering absen orangnya itu juga, yaitu niatnya apa menjadi pengurus, itu kan harus dipertanyakan. Lalu
Alhamdulillah hadir Ketua PAC dan Sekretaris tadi sudah bertambah lagi dong. 34, masih 34, artinya sudah hampir 90% ya, 90% lebih yang hadir. Itu suatu yang luar biasa untuk Kabupaten Bogor. Karena saya menyadari memang Kabupaten Bogor itu jaraknya jauh-jauh ya. Jadi kalau ada telat-telat sedikit ya dimaklum. Tapi nanti dengan adanya madrasah kader partai itu akan diajarkan, selain diajarkan tentang politik juga bagaimana kedisiplinan, bagaimana tanggung jawab, yang nanti mungkin kita akan melibatkan juga TNI gitu di situ. Untuk melatih ya. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Ilahi Robi karena berkat rahmat dan hidayahnya pada hari ini kita dapat berkumpul bersilaturahmi dalam keadaan sehat walafiat. Kalau tadi di spanduk halal bihalal ya, walaupun ini sudah bukan bulan Syawal, sebentar lagi kita memasuki haji gitu, 2 minggu lagi, seminggu lagi gitu, 2 minggu, tanggal berapa? Tanggal 6 ya? Ya mungkin sekitar 2 atau 3 minggu lagi, tapi artinya tidak ada salahnya silaturahmi itu bisa kapan saja, saling memaafkan itu bisa setiap hari gitu. Jadi hari ini pun saya ingin menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh yang hadir di sini atas segala kesalahan dan kehilafan. Insya Allah kemarin mohon maaf juga waktu open house itu mendadak. Jadi Adi Azian kasih tahu ke PAC-nya juga mendadak gitu. Jadi mudah-mudahan tahun depan bisa kembali berkumpul. Kita semua bisa menjalankan kembali puasa Ramadan, bertemu kembali dengan Ramadan dan bisa berkumpul bersilaturahmi kembali. Tadi sudah disampaikan pertemuan ini pertemuan pertama setelah bulan Syawal ya. Jadi memang setelah bulan Syawal kemarin kita ini baru kali lagi pertemuan. Dan dalam undangan adalah untuk pembentukan madrasah kader partai. Awalnya dulu kita ada sekolah politik ya Pak Yuyut ya. Sekolah politik itu dibentuk oleh Pak Yuyut dan Pak Romli. Itu sudah berjalan 2 kali. Namun memang ini tidak dirawat. Jadi akhirnya ya hilang begitu saja, walaupun kader-kadernya tetap menjadi kader kita, tapi tidak terlatih untuk mencari kader-kader lain gitu ya. Untuk pendidikan madrasah politik kali ini kita akan ada yang berbeda karena harus ada yang bertanggung jawab untuk membina, bertanggung jawab untuk merawat adalah para anggota fraksi yang ada di P3, 6 orang, artinya 6 dapil ya. Itu yang harus melawat sampai tujuan di tahun 2029 ya di pilkada. Kenapa ini harus diadakan kader atau madrasah kader partai? Seperti yang disampaikan oleh sekretaris pada saat harlah kemarin, orang tua kita para Matiasi sudah menyampaikan untuk membentuk kader ini sangat penting sekali karena kita melihat bagaimana perkembangan politik di tahun-tahun yang lalu sampai yang akan datang. Itu jumlah pemilih Gen Z dan milenial itu melebihi 50%. Jadi di atas 50%. Artinya itu mempunyai yang kesempatan yang paling besar. Selama ini P3 tidak masuk dalam salah satu pemilih pemula yang masuk dalam urutan. Kalau saya melihat data, data ini dari survei Litbang Kompas, ini sebanyak 66,8 juta atau 33,60% itu pemilih generasi milenial, itu 33,60%. Sedangkan untuk Gen Z itu 46,8%, 22,85% atau 46,8 juta. Kalau milenial itu 66,8 juta. Jadi gabungan milenial dan Gen Z ini yaitu 56,45% dari total jumlah pemilih 204 juta itu di Indonesia. Artinya itu lebih dari 50%, hampir 60%. Artinya melebihi dari pemilih yang usia 40 tahun ke atas. Gitu ya. Jadi ini kalau kita tidak meraih ini, artinya kita akan kehilangan pemilih. Karena pada saat ini pemilih itu banyak,
untuk pemilih P3 itu lebih banyak usia 40 tahun ke atas. Sementara dari tahun ke tahun, artinya usia segitu akan semakin berkurang gitu. Jadi ini kita harus mulai dari sekarang. Nah, kalau kita melihat lagi ya, generasi Gen Z dan milenial ini didominan oleh partai mana? Pertama dulu PDIP. Generasi milenial itu banyak disukai oleh milenial itu partai PDIP. Tapi saat ini itu Gerindra yang paling banyak pemilih milenial dan Gen Z, itu sebanyak 21,4%. PDIP 12,3%, Golkar 10,3%, PKB 8,1%, Nasdem 7,2%. Partai lainnya tidak mendapatkan, termasuk P3 tidak mendapat perhitungan dari kaum milenial ataupun Gen Z. Kalau ada yang memilih itu juga karena latar belakang orang tuanya. Misalnya kayak saya, anak saya milenial dan Gen Z. Memilih P3 karena orang tuanya di P3. Orang tuanya mencalon. Nah, kayak Johnson juga mesti. Anaknya milenial, ya karena bapaknya nyalon. Kalau bapaknya nggak nyalon juga belum tahu itu apakah dia akan memilih P3. Karena berbeda, karena P3 itu bukan salah satu partai yang memang menjadi dominan atau menjadi digemari oleh kaum milenial atau Gen Z. Maka itulah pentingnya diadakan madrasah politik. Kita perlu itu untuk kaderisasi untuk anak-anak yang usianya 17 sampai 35 tahun. Sebenarnya milenial 40 tahun sampai 40 tahun milenial ya. Tapi artinya kalau memang agak sulit sampai 35 tahun, artinya 40 tahun masih boleh lah gitu. 40 tahun masih boleh. Nah, jadi kalau kita lihat di Kabupaten Bogor juga tidak jauh berbeda. Jumlah DPT-nya 3,9%, itu 3,9 juta itu. Generasi milenialnya 25 sampai 39 tahun itu jumlahnya 1.360.899 orang. Dan Gen Z-nya usia 17 sampai 24 tahun itu sebanyak 346.019 orang. Jadi total generasi milenial dan Gen Z itu 2.106.918. Sementara generasi usia 40 sampai 50 tahun, 40 ke atas itu jumlahnya hampir sepenuhnya hanya 1.206.365 orang. Artinya separuh dari usia Gen Z dan milenial. Kalau sekarang kita tidak membina kaum generasi milenial dan Gen Z, kita akan tambah habis. Pemilih-pemilih P3 itu akan semakin berkurang karena tidak diminati oleh kaum Gen Z dan milenial. Artinya kalau sekarang dibentuk madrasah kader partai, kita memilih, tadi sudah disampaikan oleh sekretaris, kita memilih usia-usia yang memang sudah ditentukan, yaitu kurang lebih 17 tahun sampai 40 tahun boleh lah gitu, karena 40 tahun masih masuk milenial. Tapi yang mudah-mudahan mencukupi 100 orang itu sampai 35 tahun gitu, karena di tahun yang akan datang pemilih mereka sudah nggak milenial lagi karena sudah di atas 40 tahun gitu ya. Jadi satu kuota itu sekali pertemuan kita 100 orang. Ini akan dilakukan di Dapil 1 sampai Dapil 6. Nanti tepatnya memang katanya sebaiknya ini dari orang tua kita menyampaikan, misalnya Dapil 1 mereka pelatihannya lokasinya tidak di Dapil 1 tapi ditukar, mungkin bisa di Dapil 5, bisa di Dapil 3, biar ada perbedaan gitu, perbedaan suasana ya. Mungkin Dapil 2 bisa di Dapil 3, Dapil 3 bisa di Dapil 4, tapi memang kita agak kesulitan mencari tempat untuk Dapil 4 dan Dapil 5. Mungkin Dapil 3 banyak lah pasti, Dapil 2 masih ada, Dapil 4, Dapil 5 saya nggak tahu loh Bu Aisyah, ada nggak tempat untuk banyak ya, untuk apa namanya, kalau kita glamping itu banyak ya. Artinya kita switch, kita rubah lah biar ada perubahan suasana. Nah, lalu usia, tadi udah usia ya. Pendidikan itu memang sebaiknya minimal SMA. Gampang nggak carinya? Kira-kira bisa nggak mencari pendidikan minimal usia? Bisa ya. Usia 17 sampai 40 atau 35? Usia 17 sampai 35.
karena nanti pada saat pemilihan usianya udah 40 gitu kan. Lalu pendidikan minimal, ya pendidikan minimal itu SMA atau sederajat yang masih agamanya Islam gitu, wajib Islam. Nah, yang agak ini juga harus mempunyai HP Android, karena agak untuk komunikasi kalau HP-nya HP jadul gitu susah, tidak bisa memoto, tidak bisa WA dan sebagainya. Gitu ya. Lalu ya kalau anak-anak Gen Z sama anak-anak milenial biasanya tidak gaptek, paham IT, paham teknologi, ya jadi itu diperlukan. Juga yang paling penting lagi, lebih baik mereka itu sudah aktif di organisasi. Misalnya dia aktif di Karang Taruna, aktif di KNPI, aktif di OKP, atau juga Dewan Masjid, ya, Dewan Masjid dan sebagainya. Itu lebih bagus lagi, artinya dia sudah punya modal sosial, sudah terbiasa berorganisasi, jadi tidak dari nol, tapi itu alternatif apabila memungkinkan, ya. Tapi sebaiknya ya kita mencari, pasti banyaklah kader-kader dari keluarga kita yang memang aktif. Dan yang terakhir, bersedia mengikuti diklat atau pelatihan. Ini fakta integritas itu artinya ditandatangani oleh mereka. Artinya mereka juga tidak terpaksa mengikuti, memang kesadaran sendiri untuk mengikutinya ini. Lalu ini, kenapa gitu seperti apa sih nanti pertemuannya atau kegiatannya membentuk madrasah kader? Tadi seperti saya sampaikan itu kita akan diklat sekitar 3 hari gitu di suite tempatnya. Ini pertama adalah memahami sejarah P3. Artinya itu penting supaya kita cinta P3. Bagaimana asal usul sejarah P3? Kapan berdirinya? Juga siapa pendiri-pendirinya? Dan bagaimana perjuangan dari dulu sampai sekarang kita akhirnya tidak punya posisi di Senayan gitu. Itu perlu sekali diketahui oleh para kader-kader untuk mempunyai rasa cinta kepada P3. Karena kita sendiri kader belum tentu, PH juga, kader PAC juga apa bagaimana sejarah P3 dan siapa pendiri-pendirinya tentu belum semuanya belum semuanya tentu tahu. Nah ini sangat penting sekali untuk mereka ketahui supaya tertanam rasa cinta, rasa tanggung jawab mereka kepada partai P3 seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Junsam, yang di hatinya hanya tertanam P3 yang terbaik, jadi tidak tergoda oleh bujukan-bujukan partai lain. Nah ini secara berkesinambungan akan dirawat, ya. Jadi tidak dibentuk terus sudah, tapi ini adalah akan dirawat, penanggung jawabnya adalah anggota-anggota fraksi. Toh nantinya juga kepentingan ini untuk partai, siapapun yang akan mencalon termasuk anggota fraksi kalau mencalon lagi sudah membina kaum milenial, sudah membina kaum Gen Z. Karena kalau dari sekarang tidak dibina itu kaum Gen Z dan milenial, kita akan ketinggalan, kita akan kehabisan suara. Gen Z saja sudah diperebutkan oleh beberapa partai yang P3 tidak dianggap, tidak dilirik. Usia 40 tahun ke atas itu juga sudah diperebutkan oleh berbagai partai. Kita sudah membina, ternyata H-1 berpaling ke partai lain hanya karena saweran. Itu juga kan menjadi masalah buat kita. Artinya tetap dua-duanya dirawat, tapi untuk generasi berikutnya Gen Z itu menjadi lebih banyak daripada yang usia di atas 40. Jadi kita mulai dari sekarang membentuk kader madrasah partai gitu, yaitu kaum milenial dan Gen Z, dan akan terus sampai 5 tahun yang akan datang mereka akan dirawat. Yang menjadi penanggung jawab adalah anggota-anggota fraksi dan bekerjasama dalam pencarian kadernya dengan ketua-ketua PAC. Itu harus dilibatkan ketua PAC. Jadi kalau tadi sudah ditetapkan akhir bulan ini, tanggal berapa? Akhir bulan ini kita coba untuk mendaftarkan nama, ya, termasuk KTP-nya dikumpulkan, kita bikin fakta integritas mereka yang memang bersedia, dan kita cari tempat. Karena ini akan menjadi pilot project atau menjadi bahan contoh untuk tingkat nasional, terutama untuk Jawa Barat. Kemarin rapat di Jawa Barat ini sudah diumumkan oleh Ketua DPW
bahwa P3 akan membentuk madrasah partai dan ini menjadi pilot project, menjadi percontohan untuk Jawa Barat dulu. Nah, karena ini menjadi percontohan, kita harus berhasil. Kita jadi harus rencana kita harus matang, tidak bisa setengah-setengah, dan ini harus benar-benar terlaksana dengan baik. Nanti akan dibuka oleh Sekjen Pak Arwani, Sekjen Pusat ya Pak Arwani ya. Jadi insya Allah mudah-mudahan ini dapat berjalan lancar. Apa yang kita harapkan juga dapat sesuai harapan gitu. Nah nanti untuk 5 tahun ke depan, walaupun pusat kita belum tahu bagaimana kondisinya, siapa yang akan menjadi pimpinan, tapi P3 Kabupaten Bogor tidak boleh berubah, tidak boleh terpengaruh bagaimana buruknya keadaan di pusat. P3 Kabupaten Bogor harus tetap jaya, harus tetap solid, dan harus tetap mendapatkan 3 besar di Kabupaten Bogor. Itu yang paling sulit, mempertahankan daerah sendiri ya. Kalau kita di pusat biarinlah masing-masing daerah berbuat masing-masing, tapi untuk Kabupaten Bogor itu dengan suara pemilih terbanyak menjadi tumpuan harapan Jawa Barat, juga menjadi tumpuan harapan untuk pusat suaranya. Jadi kita itu memberikan suara terbesar, artinya untuk Jawa Barat karena jumlah hak pilihnya terbesar ya. Jadi mungkin itu saja dulu yang dapat disampaikan. Nanti kalau ada yang mau bertanya atau memberikan masukan, kita persilakan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, nanti kalau disebutkan P3 pertama bangkit, P3 kedua menang, P3 ketiga jaya. Ya. P3, 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 sekali lagi. P3, P3, P3. Takbir. Hormati, baiklah tadi sambutan dari Ketua DPC P3 Kabupaten Bogor. Madrasah kader partai ini salah satu wadah yang cukup bagus untuk melahirkan kader-kader muda, khususnya di setiap wilayah di Kabupaten Bogor di 6 Dapil. Saya sangat setuju, saya sangat apresiatif dengan program diadakannya Madrasah kader partai atau kader politik. Nah, harapannya sendiri gimana nih? Harapan ke depan, satu, jangan sampai yang kita bentuk hari ini kemudian ke depan tidak ada gerakan. Bahasa Om Kiki, tukcing. Ini penting. Jangan sampai Madrasah kader partai ini tukcing, setelah dibentuk cicing tidak ada gerakan. Maka mudah-mudahan pergerakannya ke depan bagus, baik, dan maksimal. Targetnya gimana sih, Kang? Ada targetnya, Kang? Dari misalkan dari pesertanya, usianya, atau kedepannya seperti apa? Ya, secara mekanisme sudah diatur oleh DPC, kita akan melaksanakan satu kegiatan dan akan diambil kader-kader baru, kader-kader muda itu di setiap dapil 100 orang. Artinya dikali 6 dapil 600 orang satu Kabupaten Bogor. Nah ini bicara target partai, tapi kita sebagai kader ke depan sebetulnya tidak pakai target. Cari kader sebanyak-banyaknya, cari kader yang siap untuk membesarkan partai, dalam hal ini P3. Cari kader yang betul-betul siap bersaing, terutama di 2029 di pemilu ke depan. Pemilu ke depan. Terakhir, Kang. Apa nih, Kang, yang mau disampaikan, Kang? Untuk calon kader nih, Kang? Ya, persiapkan stamina, persiapkan paradigma yang baru, kemudian persiapkan mental yang cukup. Itu aja. Gimana, Kang, tanggapannya, Kang? Kalau buat saya dari Kecamatan Cibinong sangat mendukung dengan adanya madrasah partai, karena memang dengan kondisi partai yang seperti ini kita perlu memang mereformasi dan perlu memang kita membenahi partai, internal partai kita sendiri gitu. Karena ke depan memang cukup sangat luar biasa untuk kancah pertarungannya gitu nanti.
Mungkin rekan saya dari Sukaraja akan menambahkan. Terima kasih. Kalau buat saya ini merupakan suatu terobosan ya. Artinya ini kan bukan hal yang baru di P3. Udah beberapa tahun ke belakang acara seperti ini tuh sudah sering diadakan. Termasuk saya mungkin berpengalaman dalam hal-hal diklat, berawal dari diklat ini saya seperti di ketua PAC. Kemudian harapannya ke depan acara madrasah ini bukan hanya sebatas seremonial saja. Kita punya harapan bahwa ada kesinambungan dari hasil pendiklatan kader partai tersebut. Demikian dari saya. Terima kasih. Harapannya apa? Harapan saya sebagai ketua PAC Kecamatan Citerep, hasil diklat madrasah kader partai P3 ini mudah-mudahan menghasilkan kader-kader partai yang benar-benar mendukung partai P3 ke depan supaya caleg-caleg yang P3 itu benar-benar dari kader gitu. Jadi jangan asal pas mulai pencalekan baru masuk caleg-caleg baru. Ya saya berharap di Kabupaten Bogor Dewan mewakili partai P3 itu lebih dari 6. Terima kasih. Kenalkan, nama saya Andini dari Kecamatan Ciamis. Nah, gimana sih tanggapannya tentang nanti pembentukan madrasah kader partai itu? Tanggapannya bagus, ininya apa? Sosialisasi buat perkembangan madrasahnya. Jadi buat bisa Gen Z makin ini ke P3. Nah, harapannya gimana? Harapannya mudah-mudahan P3 nanti tahun yang akan datang yang ini bisa jadi partai yang paling unggul lagi, jadi partai yang maju. Akhirnya